Jadi kita sekarang di mana nih, Pak? Di Jenewa nama tempatnya Plain Palais. Plain Palais ya? Ya. Plain Palais. Jadi yang khasnya di sini apa nih? Jadi ini lapangan besar, bisa dipakai untuk kegiatan macam-macam. Khusus kayak hari Sabtu ini mereka ada pasar kaget. Wah, pasar kaget ya. Ya, isinya macam-macam, ada barang-barang second, barang-barang antik, juga ada sayuran kadang-kadang. Dan sekarang kebetulan ada tempat bermain juga. Oke, jadi untuk anu lah ya, Untuk kegiatan masyarakat Jenewa lah. pesta rakyat. Pesta. Wih, setiap hari apa nih, Pak? Hari Sabtu yang model begini. Ini kita weekend ya, Sabtu ya. Saksikan keseruannya. Jadi guys, pasar loak di Jenewa ini bukan jenis pasar tetap ya, melainkan diadakan secara sporadis lah, beberapa kali dalam setahun atau di sini mungkin setiap Sabtu. Pasar ini menjual berbagai macam barang bekas, mulai dari pakaian, barang rumah tangga hingga barang antik loh, dan seringkali harganya sangat murah. Nah, kegiatan ini populer guys di Swiss karena alasan ya hemat biaya dan juga mengurangi sampah rupanya. Dan penjual biasanya juga mulai mendirikan lapaknya dari pagi hari guys. Nah, pasar loak di Jenewa ini menjual beragam barang bekas seperti pakaian, jaket ya, mainan anak, barang rumah tangga seperti panci hingga barang-barang lain yang tidak terduga seperti wig ataupun wayang. Nah, kualitas barang yang dijual juga rata-rata masih bagus guys. Bahkan ada yang belum pernah dipakai. Nah, harganya juga sangat murah, bahkan beberapa barang mungkin diberikan secara gratis. Kegiatan ini populer di Swiss karena selain menghemat biaya juga ya kadang-kadang mereka itu juga untuk membuang barang-barang yang sudah nggak terpakai lagi di rumah guys. Daripada dibuang secara gratis, ya dihargakan dengan harga yang miring guys. Tuh, kita bisa lihat ya, kualitas barangnya luar biasa. Sangat variatif ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Kita habis jalan-jalan di pasar Plain Palais. Udah ngeliat barang-barang yang luar biasa ya. Nah, habis ini kita ke Pertemuan dua sungai. Wah, itu apa tuh ceritanya tuh dua sungai? Ada dua sungai yang melintasi Jenewa, Sungai Rhone dan Sungai Ars. Oh, Yang warnanya satu beda. dari Prancis, yang satu dari Danau Lemang. Oh, Danau Lemang ya. Jadi nanti kita akan melihat perbedaan dua warna sungai. Oh, gitu. Warnanya apa bedanya? Satu warna. Nanti kita lihat. Weh, Surprise. kita surprise ya. Jadi stay tune in our channel. Wah. Halo buat pencarian. Non, C'est comment vous achetez Acheté en 1978 à Kuta. Et le pain il s'appelait Hardy. Un très bon pain. 78. Oh, liputan. Mantap, lukisan Bali. Jauh-jauh kita di Jenewa, kita beli lukisan Bali untuk promosi budaya Indonesia. Bali Dance. Keren. Nah, sekarang saya berada di pertemuan dua sungai.
dan art di Jenewa. Ini kalau kita lihat itu yang satu berwarna agak kehitaman, satu agak kehijauan nih. Jadi ini salah satu tempat yang bisa kita kunjungi. Bagus sekali ya, unik nih. Kalau kita lihat di Al-Quran tuh kayaknya ada Marojal Bahrain tuh, jadi tempat pertemuan antara dua air laut ya. Di situ Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah ini sama nih begini kondisinya, kayak semacam pertemuan dua air yang berbeda. Yang satu asin, yang satu tawar. Nah ini nggak tahu. Lagi liburan atau tinggal di sini? Enggak, kami tinggal sini Ustadz, ngisi kegiatan Ramadan di kantor. Oke. Ini kantor. Ini nama kamu? Emir. Emir, asal dari In Jakarta. Jakarta. Oke. Terus di sini coba introduce yourself. Iya dong. Boleh lah. Lagi orang Indonesia terus lagi S3 sekarang. Oh, S3. University di Warwick kan. Oke, London ya. Enggak di Warwick dekat. Oke, di UK kan ya? Di UK. UK, oke. Iya, terus fisika. Wow, Iya, kan research ya, makanya. Menantu kami juga ngambil fisik, tapi di Imperial College. Oh, S2 atau S3? Udah S3 udah selesai, udah postdoc, tapi udah sekarang dia ke FPFL. Iya, seru banget itu. Dalam rangka dalam rangka apa ke Jenewa? Di sini cuma 1 minggu karena saat hari Selasa ada presentasi, kasih seminar research gitu. Oke. Terus 1 minggu istirahat di sini, terus nanti besok ke Latwil untuk ada conference lagi gitu. Oke. Jadi presentasi sama skiing juga Jadi ketemu Jakarta di mana Jakarta ya? di Bintaro. Wah, Bintaro. Bintaro juga. Iya, saya di Pondok Labu, Jakarta Selatan ya. Seru juga. Oke. Ketemu orang Indonesia di Jenewa ya, di pertemuan dua sungai. Panjang nomor 16. Nah, kalau saat ini guys kita akan menuju ke Montreux ya, di kota Swiss. Jadi di situ ada danau yang sangat indah sekali. Kita akan berkunjung ke sana sekitar setengah harian lah ya guys ya. Sesampai di danau nanti kita akan melihat tepat di tepi danau Jenewa dengan pegunungan Alpens sebagai latar belakang yang menakjubkan di kota Montreux. Montreux sendiri adalah lambang kota resort Swiss guys, yang menawarkan perpaduan sejarah, perayaan budaya, dan keindahan alam yang murni. Nah, kali ini kita akan coba menelusuri kota Montreux. Kira-kira tidak seluruhnya ya, tapi sebagian saja seperti danau, kemudian ada patung Freddie Mercury, seorang vokalis legendaris dari Queen ya. Kemudian juga kita akan berjalan santai di sepanjang sungai, bukan sungai tapi danau yang di bawah Gunung Alpens guys, yang sangat indah sekali. Ke Montreux sendiri telah lama menjadi pusat kemewahan dan relaksasi guys. Reputasinya sebagai kota resort semakin kokoh selama berabad-abad. Awalnya ia adalah sebuah desa sederhana di tepi danau. Montreux mulai bertransformasi menjadi destinasi yang didambakan, yaitu pada abad ke-19 ketika iklimnya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang memukau menarik minat kaum elit Eropa guys. Nah, dari situ arus wisatawan ini mendorong pembangunan hotel-hotel megah, juga villa-villa elegan yang menjadi cikal bakal kota resort kelas dunia. Nah, seiring waktu, Montreux ini telah memadukan fasilitas modern dengan pesona sejarahnya yang sempurna, sehingga memastikan perpaduan sempurna juga antara kecanggihan dunia lama dan kemewahan kontemporer guys. Daya tarik kota ini juga tak hanya terletak pada landscape dan kemewahannya, tetapi juga pada sosok-sosok glamor yang pernah singgah di sini guys. Montreux telah menjadi favorit para selebritas dan juga seniman,
sehingga menambah lapisan intrik dan juga prestis kota ini. Salah satu pengunjungnya yang paling terkenal adalah Freddie Mercury, guys, yang menemukan kedamaian dan inspirasi di lingkungan Montreux yang tentram sedemikian rupa sehingga ia merekam album terakhirnya bersama Queen di sini, guys. Nah, kota ini memberikan penghormatan kepadanya dengan sebuah patung seukuran aslinya di sepanjang promenade tepi danau. Nah, gitu, guys. Tokoh-tokoh lainnya seperti penulis Vladimir Nabokov dan musisi terkenal seperti Igor Stravinsky juga menganggap Montreux sebagai rumah mereka, tertarik oleh ketenangan dan keindahannya pastinya. Nah, hubungan dengan tokoh-tokoh terkenal internasional ini tidak hanya memperkaya ragam budaya Montreux, tetapi juga terus menarik pengunjung yang ingin menapaki jejak para raksasa di kota yang sangat cantik ini, guys. Kita sebentar lagi akan tiba ya di kota Montreux. Nah, di sini juga banyak sekali kota tua ya, dan juga villa-villa yang menawarkan pelarian menawan dari hiruk-pikuk tepi danau yang ramai turis. Dengan jalannya yang sempit dan berliku serta bangunan-bangunan bersejarahnya, kawasan ini menawarkan sekilas sisi kehidupan Swiss yang lebih tenang. Menjelajahi toko-toko lokal untuk mencari souvenir unik, atau kita bisa mampir ke kafe untuk menikmati kopi dan kue-kue di suasana yang sangat nyaman dan tenang, guys. Nah, kota tua ini juga merupakan rumah bagi Musée de Montreux yang menyajikan sejarah dan seni lokal sehingga menambah dimensi budaya pada kunjungan kita ke sana, guys. Halo ibu-ibu, kita di mana ini? Montreux. Waduh. Ada patung siapa Bu yang terkenal di sini? Freddie Mercury ya. Queen ya. Wow. Luar biasa. Hari apa ini ya? Hari Minggu tanggal 9 ya? 9 Maret 2025. Montreux, Swiss. Mbak Cesi, aku baru tahu itu mic-nya, karena kan tinggi kan biasanya kan. No, Oke, chérie. geser aja. Wow. Apa itu? Kita di mana Pak? Di Montreux, Montreux. Ya, kita akan menuju ke Rose de Naye. uh, Kita akan naik kereta gigi dari Montreux, stasiun Montreux, naik ke atas. Nanti dari atas akan kelihatan pemandangan Danau Lemang yang luar biasa. Oke, saksikan terus di channel kita. Wow. Kalau kita ke mana nih menuju Rose dan Naye di apa nama daerah ini? Sekarang di Montreux ya. Saksikan terus visualnya.
Ya, kita masih naik kereta roda gigi Roche de Naye ya. Jadi kereta api roda gigi dari Montreux ke Roche de Naye adalah salah satu pengalaman paling mendebarkan di wilayah ini guys, yang menawarkan pemandangan menakjubkan saat kita menaiki lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, di puncak nanti kita akan mengunjungi Taman Marmut ya, menikmati jalur pendakian, atau kita juga bisa bersantap di restoran Panorama. Perjalanannya sekitar memakan waktu 1 jam sekali jalan, dan ini menjadikan wisata setengah hari kita sempurna guys di kota Montreux ini. Dan kita harus memastikan bahwa memakai atau mengenakan pakaian yang hangat guys, karena suhu di puncak ini bisa jauh lebih dingin bahkan di musim panas sekalipun. Saya pun mendapat pinjaman baju hangat ya, yang memang didesain khusus untuk tahan badai ataupun tahan salju ya. Karena kalau jaket yang kita bawa dari Indonesia itu yang sekedar menghangatan dirasa kurang cukup untuk bisa menahan dinginnya salju yang ada di Roche de Naye ini guys. Gitu. Jadi jangan lupa deh siapkan dulu, termasuk sepatu yang kita gunakan juga. Saya dari Indonesia itu menggunakan sepatu yang biasa ya, seperti Skechers ya, yang tidak masih berlubang, artinya kalaupun angin salju masuk ke kaki itu masih tembus ke kaki ya. Jadi memang harus menggunakan sepatu khusus lah. Dan alhamdulillah saya mendapat pinjaman ya dari Pak Hedi ini yang baik sekali, bisa menggunakan sepatu beliau. Jadi kita lumayan terbantu sekali untuk bisa menyusuri Roche de Naye ini di atas puncaknya dengan ketebalan salju yang kita lihat sendiri sangat luar biasa ya. Sangat indah sekali guys. Jadi jangan sampai deh kita kehilangan kesempatan untuk mengunjungi tempat yang satu ini guys. Kita balik ke tempat kereta nanti.
berjalan di pinggiran danau ya Pak? Apa Di Pak? pinggir Danau Lemang Oh, danau di Lemang. kota Montreux. Oke. Ini biasanya suka ada festival apa Pak sini Pak? Festival jazz pada saat musim panas, namanya Montreux Jazz Festival. Oke. Itu lokal sini atau internasional atau bagaimana? Internasional. Jadi banyak sekali musisi-musisi jazz yang isi acara juga di sini. Dan biasanya ada beberapa tempat yang disediakan gratis, panggung-panggung gratis, Oh, ada yang oke. juga yang berbayar. Ya. Dasar itu musim kapan? Musim panas. Musim panas ya. Musim panas. Jadi pada saat itu orang-orang memang musim festival kalau musim panas. Oke. Di sini dulu pernah ada penyanyi legendaris terkenal ya Pak? Pernah, iya. Freddie Mercury Oke. dari Queen. Dia merasakan kota Montreux itu sangat ramah terhadap dia dan jadi membuat kota Montreux itu sebagai kota keduanya dia. Dan meninggal di sini ya? Apa? Enggak, meninggalnya enggak di sini, tapi untuk mengenang Oh, untuk mengenang. beliau, jadi dibuatkan monumen berupa patung. Patung ya. Luar biasa. Oke. Ini pasar. Jadi akan setiap hari Jumat itu Jumat. ya pasar yang jadi pasar tumpah kalau di Indonesia. Ya. Oke. Jualan sayuran dan segala macam. Wah, kayak festival ya. Difasilitasi. Ini udah biar Pak. Alhamdulillah, Pak Umar ketemu juga di sini. Kita ngobrol Pak, ini Pak. Yap. Nah, ini kita di mana Pak? Montreux Ini ya. kita di Montreux. Wah, jadi salah satu kota di Swiss yang Aha. sangat indah. wow. Jadi dari Bern, Bapak pagi-pagi ya ke sini. Ya. Kami di Jenewa, kemudian bertemu di Tengah lah. tengah di Montreux. Di sini terkenal dengan artis. Danaunya. Artis siapa Pak? Yang legenda dulu Pak, yang di sini? Freddie Mercury bukan? Oke ya, yang Queen ya. Ya. Luar biasa. Saksikan terus di channel YouTube kita. Bye. Oh iya ya Ramadan.
kembali balik ke Jenewa.